Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Apa kabar Anda sekalian semuanya? Umi ucapkan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, kembali kita berjumpa dengan Umi Lina belajar tentang matematika, masih judul garis dan sudut. Sekali ini kita masuk tentang hubungan antar sudut. Ananda, hubungan antar sudut itu kita lihat apa hubungan antar sudut. Kita lihat pertama, hubungan antar sudut itu ada 3. Yang pertama adalah sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Berpenyiku itu artinya berarti sudut itu membentuk siku-siku. Berarti bagaimana? Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Nah, kita kan sudah menamakan sudut. Sudah menamakan sudut. Sudut BAC ditambah sudut CAD itu harus berjumlah 90. Maka ini adalah teori sudut berpenyiku. Berapa sudut dia di sini? 2 sudut, maka jumlahkanlah sudutnya yang 2 ini baru 90. Apabila sudutnya ada 3, maka jumlahkanlah 3, sudut 1, sudut 2, sudut 3 dan seterusnya. Pokoknya konsep dari sudut berpenyiku adalah jika dijumlahkan adalah 90 derajat. Contoh. Nah, lihat contohnya. Ini ada 3 sudut, sudut 1, sudut 2 dan sudut 3. Nah, sudut ini kita nggak tahu besar sudutnya, yang pasti ini adalah 90. Kebetulan nggak ada nama atau nama titik sudutnya. Nah, kalau tidak ada nama titik sudutnya, kita buat aja sudut 1, sudut 2, sudut 3. Nah, ini sudut 1, sudut 2 dan sudut 3. Ini kebetulan ada 3 sudut. Kalau 4 ya udah tambahkan 4. Nah, jadi pokoknya jika dijumlahkan berpenyiku itu adalah 90. Kebetulan ini nggak ada namanya, ya sudut 1 berapa? Ini boleh sudut 1, boleh sudut 2, boleh sudut 3. Yang mana aja bebas. Nah, ini sudut 1 40, sudut 2 berapa? 2x, sudut 3 berapa? 3x. Dijumlahkan harus 90. Nah, lihat, 40 masukkanlah nilai dari sudut ini. Sudut 1 40, sudut 2 2x, sudut 3 3x sama dengan 90. Jumlahkanlah yang suku-suku sejenis. Yang sejenis di sini adalah 2x tambah 3x. Maka 40 tambah 5x setelah dijumlahkan hasilnya adalah 5x sama dengan 90. Jadi ini juga aljabar, pindah 40-nya ke ruas kanan. Maka 5x sama dengan 90 kurang 40. 5x sama dengan 50 bagi 5. X-nya dapat 10. Dapat nilai X-nya 10, kita maka gantikanlah. Ini nilai sudut 2 tadi berapa? Sudut 2 adalah 2x, maka sudut 2 sama dengan 2x, berarti 2 kali x. 2 kali x-nya berapa? 10, maka 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, sudut 3 berapa? 3x. 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, demikianlah cara penyelesaian sudut yang saling berpenyiku. Paham ya Ananda? Ya, jadi Ananda apabila nanti ada soal tentang sudut berpenyiku, lihat sudutnya ada berapa. Ada 2, ada 3, atau 4. Nah, itu harus dijumlahkan, harus berjumlah 90. Apabila nggak ada nama sudut itu, buat sudut 1, sudut 2, sudut 3. Paham ya Ananda ya? Pokoknya berpenyiku jika dijumlahkan harus 90. Ya, sekarang kita masuk kepada yang sudut kedua, yaitu sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Nah, lihat ini. Ini gambar sudut pelurus. Nah, sudut berpelurus ini jika dijumlahkan dia adalah 180. Nah, ini sudutnya. Ini ada kebetulan sudut apa ini? Ada 2 sudut, yaitu sudut RQS dan SQP. Kebetulan ada 2, maka jumlahkanlah sudut ini
jika dijumlahkan harus berjumlah 180 karena dia berpelurus atau bersuplemen. Kita lihat contoh. Ini ada sudut pelurus. Ini titik K, L, M, N. Diketahui sudut M, L, N adalah 60. Sudut K, L, N adalah 5Y tambah 20. Nah, artinya coba lihat berapa besar sudut-sudut ini, berapa nilai Y. Nilai Y berapa? Nah, berarti berapa sudut KLM? Kita harus tahu. Nah, tengok lihat caranya. Nah, ada berapa sudut ini cara kita jawab sayang? Kita jawab ini ya nak ya. Ada 2 sudut nih kebetulan. Ya udah buat 2 sudut. Kebetulan ada namanya. Ya udah kita buat namanya siapa? KLN tambah MLN adalah 180. Nah, inilah dia teorinya. Maka masukkan nilai KLN besar sudut KLN. KLN sudutnya berapa? 5Y tambah 20. Nih 5Y tambah 20. Sudut MLN berapa? 60. Masukkan 60 sama dengan 180. Setelah ini apa? Aljabar. Mana yang sama? 5Y ada kawannya? Nggak ada, maka biarkan. Yang ada itu 20 tambah 60 sama dengan 80. Udah, kita jumlahkan. Jadi 80 ini pindah ke kanan karena dia harus aljabar. 5Y sama dengan 180 dikurang 80 sama dengan Y adalah 100 dibagi 5. Udah? Jadi Y adalah 20. Dapat nilai Y-nya ini 20. Maka besar sudut KLM berapa? Sudut KLM adalah KLM ya, adalah 5Y tambah 20. 5 kali 20 sama dengan 100 tambah 20, berarti 120. Kita cek, benarkah ini 120 ditambah 60 ada 180, 120 tambah 60, 180. Berarti teorinya adalah benar atau jawabanmu sudah benar. Bahwa dia berpelurus berjumlah 180. Kemudian sudut yang ketiga adalah sudut yang saling bertolak belakang. Nah, ini bertolak belakang. Apa konsep sudut yang sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Mana sudut yang saling bertolak belakang pada gambar ini? Kita lihat. Ini ada gambar, ini garis AC dan garis BD. Dah, dihasilkanlah sudutnya. Coba lihat, ini tanda sudut yang sama. Berarti sudut BEC itu bertolak belakang dengan AED. Ini tengok, ini sudutnya sama kan gambarnya? Ya. Oke. Berarti apa? Sudut BEA sama atau bertolak belakang dengan CED. Nah, ini lihat sama. Nah, jadi sudutnya itu apa? Saling bertolak belakang sama besar. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat. Ini ada satu buah sudut yang saling bertolak belakang. Pada gambar di samping diketahui besar sudut BOC. Mana BOC? BOC adalah 50. Nih 50. Tentukanlah besar sudut COD. COD ini. Dan besar sudut AOD. AOD. Nah, lihat kita jawab. Besar sudut COD, COD ini, berarti sudutnya ini. Yang diketahui ini 50. Nah, ini 50. Maka ini berapa? Nah, coba perhatikan. Sudut ini dengan ini sudut apa namanya? Sudut berpelurus. Berpelurus tadi konsepnya apa? 180 jika dijumlahkan. Maka lihat sudut COD nih COD ditambah sudut BOC berjumlah 180. Kenapa? Karena berpelurus seperti yang sudut nomor 2. Jumlahkan sudut itu berapa? COD ini nggak tahu kita, ini yang mau ditanya. BOC berapa? 50 sama dengan 180.
Berarti COD sama dengan 180 dikurang 50 adalah 130. Maka besar sudut COD ini adalah 130. Nah, ini konsepnya dia berpelurus. Yang kedua, sudut BOC. BOC itu sama dengan berapa? Lihat BOC ini. Berarti tadi gambarnya gimana? Ini sama besar. Berarti kalau ini 50, berarti ini 50. Sama ya? Iya. Nah, jadi nggak usah kita tengok aja konsepnya. Berarti apa? BOC sama dengan sudut AOD, yaitu sudut saling bertolak belakang. Berapa? BOC sama dengan AOD berapa? 50. Kalau ini 50, berarti ini pun 50. Nah, kalau Umi bilang, pertanyaannya lagi, berapa besar sudut AOD? AOB. AOB ini berapa? Ini sama dengan ini kan? Ya, kalau ini 130, maka ini berapa? Ini juga 130. Paham kan Ananda? Ya, mudah kan ya Ananda ya? Iya. Kalau udah paham, kita lanjut kepada tugas ya Ananda ya. Ya, ini ada tugas kita Ananda, PR. Tolong kamu kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Pahami teori yang sudah Umi ajarkan. Ini ada 4 soal ya Ananda ya. Ya. Pertama, ya hitunglah nilai X. Ini sudut apa tadi? Sudut berpenyiku. Apa konsepnya? Jika dijumlahkan adalah 90. Pertanyaannya, hitunglah nilai X dan besar sudut BAC. Berarti udah dapat nilai X ini, carilah besar ini dengan cara dikalikan nilai X-nya. Baru dijumlahkan. Yang kedua, tentukanlah nilai N. Mana N ini? Ini apa? Sudut yang saling berpelurus. Udah, ini ada N, jumlahkanlah ini supaya berapa? 180. Setelah dapat N-nya, maka ditanya apa sudut ROQ atau POQ. Nah, udah cari dengan cara yang sudah diajarkan. Nomor 3, jika besar penyiku sudut P sama dengan 4 kali besar P. Penyiku berapa Nanda? 90. Ya udah, kerjakan gitu. Nah, hitunglah besar sudut P. Kemudian nomor 4. Ini sudut ini saling bertolak belakang. Hitunglah besar sudut STR. STR berarti sudut ini seperti yang tadi Ananda. Kemudian sudut PTS. PTS sudut ini seperti yang tadi. Nah, demikianlah Ananda penyajian pada hari ini. Umi berharap kamu paham dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Umi berikan. Ananda secepatnya kirim di e-learning. Bagi yang tidak bisa, kamu bisa memberikannya kepada gurumu masing-masing. Demikianlah Ananda, Umi ucapkan alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.